dan setelah Atlantik bersambung nanti ke Amerika. Maka jarak Amerika sekarang, orang-orang Amerika seperti Abdurrahman datang ke Indonesia dan perbedaan waktu, maka perjalanan mereka dengan pesawat 24 jam. Dan kita ke Yaman sekitar 14 jam. Dan jam waktu ke Yaman hanya 6 jam atau 8 jam, 7 jam atau 5 jam, maka ke Amerika 12 jam. Maka sekarang di sana beda 12 jam. Dalam keadaan hari kita lebih dahulu 12 jam dari perhitungan timur. Maka jika bumi itu bulat seperti globe, maka bagaimana kita ini di timur? Kalau globe berputar, berarti bagaimana jarak kita? Dan jika kita mengikuti seperti globe, kita lewat saja dari Selandia Baru ke pantai, ke Samudra Atlantik, maka akan masuk ke Amerika dengan dekat. Tidak jaraknya naik pesawat 24 jam. Maka wallahu a'lam, apa yang ditampilkan bahwa bumi bulat dari angkasa dan sebagainya, maka wallahu a'lam apakah benar. Yang jelas itulah keadaannya, bahwa Yaman, sebelumnya India, pertengahan antara kita dengan Yaman, dan Yaman pertengahan antara kita kepada Amerika. Maka jika kita ingin ke Amerika, kita mengarah ke barat, dan kita melakobi mereka, orang-orang western, barat, dan mereka melakobi kita, orang-orang timur. Maka bagaimana jika bulat diputar? Al-muhim, ini dalil dari Al-Quran. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu dihamparkan, terhampar bumi itu, bukan dari bulatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka dari apa yang disebutkan tadi, ambillah peringatan, karena sungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Maka kamu, wahai Muhammad, tidaklah kamu itu berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang-orang yang berpaling dan kafir. Fayu'adzibuhullahul adabal akbar. Maka Allah pasti akan mengadab mereka dengan adab yang besar. Maka di dalam ayat ini memberitahukan bahwa Nabi Muhammad memberikan hidayah, hanya hidayah dalalah wal bayan. Ini jalan yang hak, ini jalan yang lurus, ikuti, itu saja. Adapun menyebabkan manusia semuanya masuk kepada surga, menyelamatkan manusianya semua dari api neraka sehingga api neraka itu kosong, maka itu bukan hak dari Nabi Muhammad. Maka di sini lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adabal akbar. Maka kamu wahai Muhammad tidak berkuasa memasukkan mereka kepada surga semuanya, mendapatkan hidayah dari ilmu kamu Al-Quran dan Sunnah dan akhlak yang mulia, tidak bisa. Maka oleh sebab itu, di dalam hadis yang ma'ruf sering kita ulang, hadis muttafaqun alaih dari Musayyib ibni Hazn, di saat mati Abu Talib dalam keadaan kufur dan Nabi mendakwahinya sampai di akhir hayat Nabi mendakwahinya,
disebutkan mata wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia mati dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, Nabi sedih dan beristighfar, meminta ampunan untuk Abu Thalib, dan dilarang setelah itu di surat Taubah, maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Kemudian turun ayat juga untuk Abi Thalib seperti ucapan Sa'id ibnul Musayyib dari bapaknya, nazalat li Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bahwa sungguhnya kamu wahai Muhammad tidak bisa akan memberikan hidayah kepada semua orang yang kamu cintai. Maka di sini Abu Thalib tidak bisa masuk kepada Islam padahal Nabi mendakwahinya. Maka begitupun di dalam ayat ini, lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Adapun mereka orang-orang yang berpaling darimu dan kafir, maka Allah akan mengadab mereka dengan adab yang besar. Maka berkata As-Sa'di, lasta alaihim bimusaitir laisa alaika ikrahahum alal iman ila man tawalla wa kafar, lakin alladhi a'rada anit tadhkir wal mau'idah wa asarra ala kufrihi fayu'adzibuhullahul adzabal akbar fayu'adzibuhullahul adzaba asyadida finnar. Fanaktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.